Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ayo Kita Belajar. Kali ini kita langsung lanjut aja ke soal nomor 35 latihan soal pada visual SK23 biologi. Jadi silakan simak dengan baik-baik ya teman-teman. Seorang ahli genetik mempelajari gen yang mempengaruhi fenotip bentuk daun tanaman Arabidopsis thaliana. Dari penelitian awal, peneliti tersebut mengirimkan 6 mutasi resesif yang secara independen menyebabkan pinggiran daun menjadi kasar. Dan dengan teknik tertentu, peneliti tersebut dapat menghasilkan tanaman galur murni homozigot dari masing-masing mutan. Setelah hasil tersebut, peneliti tersebut melakukan uji komplementasi masing-masing mutan dengan menyilangkan antara galur murni tiap mutan. Hasil persaingan ditunjukkan pada tabel di bawah, di mana kolom atas menunjukkan parental ke-1 dan kolom bawah menunjukkan parental kedua. Fenotipe anakan ditunjukkan pada tabel di mana plus menunjukkan fenotip normal dan min menunjukkan tepi daun kasar. Dapat beberapa persilangan yang belum dilakukan tandai sampai J. Ada benda tersebut, tapi sebenarnya hasilnya dapat diprediksi dari hasil yang sudah ada. Nah, untuk opsi A, jika dua galur murni mutan disilangkan dan anakan yang memiliki fenotipe normal, yang kayak 1 sama 2 ya, mutan-mutan yang disilangkan tersebut sebenarnya memiliki mutasi pada gen yang berbeda. Karena ini metode komplementasi teman-teman ya. Metode komplementasi. Jadi kita nggak bisa tahu nih, karena kan kalau misalnya kita melakukan metode komplementasi ya cuma gen-gen itu doang yang dilacak, gen yang lain tidak dilacak. Jadi kalau misalnya gen yang lain itu mutasi ya kita nggak tahu teman-teman. Gitu. Yang penting tapi kalau yang dilacak kan cuma tepi daun kasar. Jadi untuk opsi A itu benar ya. Kemudian untuk opsi B, hasil pada A dapat diprediksi akan memiliki tanda minus. Jadi kita lihat ya, kalau 1 sama 2, 2 itu kan dia hasilnya positif. Nah, kita ini belum tahu yang mana negatif, mana positif ya, pembawa negatif gitu. 1 dan 5 positif. Terus eh, tadi yang tanya apa sih hasil pada A itu 1 dan 4 ya. Kita lihat apakah 4 itu membawa tanda 1 dan 4. Berarti 4 sama 3 nih ada nih. Clue ya. Ini negatif. Nah, teman-teman bisa lihat ya kalau di sini 3 dan 4 tuh negatif ya. Sedangkan 3 itu di sini ya, teman-teman bisa lihat bahwa 3 sama 1 tuh negatif. Maka teman-teman bisa ya, pastikan bahwa 1 dan 3 itu negatif. Kalau 3 dan 4 negatif, maka 1 dan 4 bagaimana? Hasilnya pasti negatif. Karena kan ini ya, 1 dan 3 negatif, sedangkan 4 sama 3 negatif. Oh, berarti 4 sama 1 ini bisa dikategorikan negatif. Oh, ya, otomatis 1 dan 4 itu negatif. Jadi jawabannya untuk opsi B itu benar. Kemudian untuk opsi C, mutasi pada mutan 3, 4, dan 6 terletak pada gen yang sama. Kita lihat tadi kalau misalnya 4 tadi kan sama 3 sudah ketahuan ya teman-teman, di mana dia tuh memberikan negatif. Sedangkan 6 kita lihat ya. Nah, 5 itu memberikan tanda positif ya teman-teman. 6 di 2 dia menghasilkan negatif dan 2. 2 ini nggak bisa 2 positif ya teman-teman. Jadi 2 itu menghasilkan positif kalau di sama 1. Tapi kalau dia sama 6, dia menghasilkan yang negatif. Dan 2 sama 1 ya, menghasilkan dia positif. Kalau misalnya dia sama 1, tapi kalau sama 6, dia menghasilkan negatif ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini tidak satu komplement ya teman-teman. Tidak satu komplement. Jadi cari aja, kalau mau mencari kelompok yang komplement teman-teman boleh cari negatifnya dulu. Komplement. Nah, sedangkan nomor 6, gen 6 itu kalau dia sama 2, dia itu berarti satu komplement. 2 sama 6. Karena 2 itu sama 1 itu positif ya teman-teman, maka otomatis salah. Kalau misalnya mau dia satu kelompok, 6 sama 2 tuh harusnya positif juga. Supaya dia tidak menjadi kelompok komplement. Karena kalau begini kan jadinya dia kelompok komplement ya teman-teman, kalau dia negatif. Untuk opsi C salah ya. Kemudian untuk opsi D, berdasarkan hasil pada tabel, setidaknya terdapat 3 gen yang meregulasi fenotip
bentuk daun. Tadi kita sudah tahu bahwa misalnya 3 dan 4 itu kan satu komplement ya teman-teman, satu kelompok. Maka otomatis satu itu adalah kelompok lainnya. Bagaimana dengan 2? Nah, 2 ini adalah tersendiri teman-teman. Karena kalau misalnya 2 sama 6, nah dia itu kalau misalnya 2 sama 6 kalau di sini ya, dia itu membentuk satu kelompok komplement ya. Maka ada 6 sama 2, kelompok kedua ya. Dan ini 3 sama 4. Nah, terus 3 sama 4, 3 sama 4, 1 sama 4 dan tambah satu sini ya. Jadi 1 sama 4 dan di sini satu. Nah, kalau misalnya nomor 2 bagaimana? Kan ada kelompok lagi 6 sama 2 dia kan satu komplement karena 6 sama 5 itu positif, teman-teman. Bagaimana dengan 5? Nah, 5 kan ada sendiri kan. Mungkin kemungkinan besar ini ungroup ya, teman-teman. Jadi, ya memang lebih kemungkinan setidaknya terdapat 3 gen. Opsi D benar ya. Nah, kesimpulan kali ini teman-teman, jadi jawabannya adalah untuk opsi A itu benar, opsi B itu benar, opsi C salah, opsi D itu benar teman-teman. Nah, sekian dulu pembahasan untuk kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di next video.